Miniso itu dibangun oleh uang rakyat, oke? Jadi ketika itu uang rakyat, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan sampai dipertanggungjawabkan adanya sesuatu yang akhirnya apa? Rakyat harus bersuara. Pemerintah pasti sesuai dengan ketentuan hukum. Betul? Ini udah ke kondisinya, itu dalam kondisinya hukumannya yang seperti itu. Korupsi kok penanganannya seperti inilah yang akhirnya membuat rakyat bercerai-berai. Ini yang membuat rakyat jadi miskin. Ini gedung ini dibangun rakyat jadi rakyat malah miskin. Aliansi masyarakat tuntut keadilan Purworejo menyuarakan aspirasi berkaitan dengan permasalahan hukum penanganan kasus Miniso. Ya, kami melakukan aksi dengan damai, dengan tertib hukum itu berkaitan dengan penanganan kasus Miniso supaya semua tertib hukum. Bagi pihak-pihak yang kami laporkan sebelumnya, ini mestinya harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum. Jangan ada tebang pilih, tumpul ke atas dan sebagainya. Hukum kita kan jelas, kita menganut asas equality before the law. Tidak ada pengecualian tentang hukum. Ya, sementara laporan kami kan 8 yang kita laporkan kami, yang menurut kami diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kami melaporkan 8 orang, baru yang tersangkakan 3 orang. Makanya kita menanyakan kenapa yang lain tidak diproses, juga tidak ditersangkakan. Tuntutannya sederhana, hukum jalan perintah undang-undang, tidak ada pengecualian hukum, jadi semua harus diproses hukum. Pada intinya saya sangat berterima kasih pada warga yang telah datang ke sini menyampaikan aspirasinya, dan itu adalah bentuk, menurut saya adalah bentuk nilai dukungan kepada kami. Dan saya sependapat juga sama rekan-rekan yang sudah datang ke sini, kita juga akan berupaya lebih maksimal. Kalau memang ada alat bukti yang lain, ada keterlibatan tersangka lain, kita akan segera tetapkan tersangka. Nah, ini perkara sudah kita limpahkan ke pengadilan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada penetapan dari pengadilan untuk sidang. Yang jelas kita penanganan perkara, kita keluarkan dulu, ya kan? Siapa-siapa yang bertanggung jawab. Dan setelah itu tidak hanya berfokus pada menghukum si A si B yang bersalah, tetapi kita juga harus fokus ke pengembalian kerugian negara. Kalau memang dia yang mengembalikan aset-aset, kita sita untuk dilelang dan itu disetor ke kas negara. Kerugian negara bukan diduga lagi, itu sudah menjadi fakta hukum, yaitu 6,5 miliar rupiah. Itu kita melihat cuma intinya bahwa kok enak temen, kok gampangane duit kuwi kok mengkur di breh-breh kaya ngono kuwi. Hak menyampaikan pendapat tentunya juga hak masyarakat dan undang-undang. Tapi bicara untuk masyarakat, ya kita terima. Tapi tentunya kita sudah melaksanakan fungsi kita sudah maksimal sampai ini. Kalau ada kekurangan di sana sini, mungkin koreksi untuk kita untuk memperbaiki nantinya. Kita tetap berpatokan dengan regulasi. Pansus itu bisa terbentuk pansus kalau ada usulan dari gabungan fraksi-fraksi atau gabungan dari komisi-komisi. Tentunya kita sebagai pimpinan DPRD tidak bisa serta-merta langsung menunjuk harus melaksanakan pansus. Artinya harus ada permintaan terkait urgensinya yang mau dibahas apa. Kenapa saya demikian? Bicara pansus tentunya di sini sudah bicara panitia khusus, lebih spesifik apa sih yang mau dibahas, karena seperti itu. Tapi sampai detik ini kita belum ada permintaan untuk terkait untuk pembentukan pansus.